A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi yang maha kuasa, Tuhan seluruh alam. Semoga selawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Baik, di siang yang berbahagia kali ini, saya Muhammad Widiaksan mewakili penyelenggara acara ini, yaitu grup CIC and Friends for Allah dan FIKP Unhas, mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustadz Ahmad Abdul Hayy MA dan seluruh hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bergabung di ruang Zoom ini. Kemudian kajian kita pada hari ini yaitu Kitab Sahih Bukhari. Kita sudah memasuki pertemuan yang ke-18. Materi pada hari ini adalah hadis nomor 36 dan seterusnya. Bagi teman-teman yang ingin mendengarkan ulang kajian ini, dapat diakses di link YouTube CIC and Friends. Nah, seperti biasanya, kajian kita akan diisi materi oleh Ustadz selama 60 menit. Setelah itu kita lanjut dengan sesi tanya jawab selama 30 menit. Untuk kelancaran penyampaian materi selama 60 menit, perkenankan kami untuk menonaktifkan semua speaker kecuali speaker Ustadz dan moderator, tentunya demi kelancaran pembawaan materi dari Ustadz. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kami langsung saja nih, persilahkan Ustadz untuk memulai materinya. Untuk Ustadz, tafadhal masykurah. Mohon maaf pada hadirin, mungkin jaringan Ustadz lagi bermasalah. Kita tunggu sejenak sambil uh, menunggu Ustadz untuk join kembali di Zoom bersama kita. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan ini jaringannya agak ya Ustadz. Tidak apa-apa Ustadz. ya, ya. Ya. Tafadhol Ustadz, mungkin bisa dimulai materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات الله عليه وسلامه وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada saat ini kita masih diberikan berbagai macam bentuk nikmat. Yang paling penting adalah nikmat iman, begitu pula dengan kesempatan, kesehatan, serta taufiknya, sehingga pada saat ini kita masih bisa berkumpul untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasanya. Dan salawat serta salam kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada para sahabatnya dan kepada semua umat muslimin yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasanya pada kajian yang lalu, sebelum kita memulai atau melanjutkan, kita akan satu daripada kajian selanjutnya, kajian yang akan kita baca untuk pada kajian kali ini. Saya persilahkan kepada siapa saja, jadi hari ini kita baca langsung dua bab ya, karena saya lihat dua bab ini saling berkaitan, yaitu berkaitan dengan bulan Ramadan. Yang pertama tentang puasanya, dan yang kedua adalah, yang pertama adalah tentang qiyamnya, yaitu tentang qiyamul lail, dan yang kedua adalah tentang puasanya. Dan semuanya adalah tentang berkaitan dengan Ramadan. Silakan, siapa yang kali ini yang akan membaca? Nama Ustaz saya Ustaz. Tafadhal. Ini yang bab menghidupkan ibadah sunnah Ustaz. Ramadan bagi bagian iman. Ya, dan bab yang setelahnya juga. Dua bab. Ya Ustaz, putus-putus suara Ustaz tadi. Silakan. Kak Aksan baca nak. Ya Ustaz, 6. Baik, saya akan baca dua bab ini. Yang pertama menghidupkan ibadah sunnah Ramadan bagian iman. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an an ab an ibni Syiah an Humaid Humaydi Rahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama Ramadana ihmanan wa ihtisaban
ghufirallahu ma taqaddama min dzambik, telah menceritakan kepada Nabi Ismail berkata, telah Ismail bukan Nabi Ismail. menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menegakkan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian selanjutnya melaksanakan saum Ramadan karena mencari ridha Allah, bagian dari iman. Haddatsana Muhammadun bin Salam qala akhbarana Muhammad Fudaili qala haddatsana Yahya Sa'id ibn Sa'id an Abi Salamat an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Fudail berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Syukran, Ustaz. Baik. Jadi sekarang kita masih ada pada kitab yang kedua dari kitab Sahih Bukhari, yaitu Kitabul Iman. Dan sekarang kita masuk pada bab yang ke-27, yaitu bab tentang tatawwu qiyam Ramadan minal iman. Yaitu bab yang menjelaskan bahwasanya melaksanakan qiyam tatawwu atau salah sunnah, qiyam berarti salat, pada bulan Ramadan atau Lailah, pada dimaksud adalah malamnya, adalah salah satu bagian dari iman. Jadi dua bab ini masih berkaitan dengan bab-bab yang sebelumnya. Karena pada bab sebelumnya jelaskan bahwasanya cabang-cabang iman itu ada banyak. Sebagaimana pada hadis yang beberapa bab sebelumnya, al-iman bid'un wa sittuna. Kemudian salah satunya adalah al-haya, wal haya'u minal iman. Di riwayat lain dijelaskan bahwasanya a'laha la ilaha illallah, bahwasanya yang paling tinggi di antara bagian iman adalah kalimah la ilaha illallah wa annaha imatatul adza anit thariq. Dan yang paling rendah adalah menghilangkan duri-duri atau menghalang dari jalanan. Pernah saya sebutkan sebelumnya bahwasanya bab-bab ini untuk membantah kaum yang mengatakan amalan-amalan saleh itu tidak ada kaitannya dengan iman. Nah, Imam Bukhari dari bab-bab ini ingin menjelaskan bahwasanya anggapan mereka kaum itu yang amal adalah bagian dari iman itu adalah salah. Kenapa? Karena di berbagai macam hadis atau datang dari banyak hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ternyata amalan itu adalah bagian dari iman dan itu bisa menambah iman seorang. Bagaimana kita jelaskan sebelumnya bahwasanya iman bisa bertambah dan bisa berkurang, bertambah dengan amalan saleh dan berkurang dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi Al-Imam Bukhari berkata, haddatsana Ismail.
qala haddatsani Malik an Ibn Shihab an Humaid ibn Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa 'anis sahabati ajma'in anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi saya ingatkan kembali bahwasanya suatu hadis itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama yang diistilahkan dengan isnad, yaitu sanad, dan yang kedua adalah diistilahkan dengan matan. Jadi isnad adalah rentetan para perawi atau rijal-rijal atau orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Itu dikatakan isnad. Kemudian yang setelahnya atau perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diistilahkan dengan matan. Jadi suatu hadis terdiri dari dua bagian, sanad dan matan. Kemudian sanad juga pernah kita sebutkan bahwasanya sanad juga dibagi tiga. Ada awal sanad, ada pertengahan sanad, dan ada rawi la'ala. Jadi di sini syekhnya Imam Bukhari yaitu Ismail. Namanya adalah Ismail, dan inilah yang diistilahkan dengan awal sanad. Ismail ini adalah anak dari Uwais al-Asbahi. Jadi keluarga ini masih keluarga dari Imam Malik rahimahullah taala. Jadi kemanakan Imam Malik, anak dari saudari Imam Malik ini adalah Ismail, salah satu ulama yang terkenal. Kemudian qala haddatsani Malik. Kemudian Ismail ibnu Uwais ini mengambil hadis tersebut dari Imam Malik. Jadi Malik di sini adalah Imam Malik ibnu Anas rahimahullah taala al-Madani. Beliau adalah imam mazhab Maliki. Jadi kalau disebutkan mazhab Malik, berarti perawi ini adalah Imam Malik tersebut. Jadi Malik ibnu Anas. Kemudian an Ibn Shihab, anaknya dari Shihab. Nah, Ibn Shihab ini namanya Muhammad ibnu Muslim ibnu Shihab. Ya, jadi dari sini juga ada faedah kita bisa dapatkan bahwasanya seorang bisa saja dipanggil dengan atau dinisbahkan kepada kakeknya. Kan? Karena Ibnu Shihab, anaknya Shihab, sebenarnya bukan anak Shihab. Ya. Jadi bukan dia anak Shihab, akan tetapi nama bapaknya sebenarnya adalah Muslim. Jadi nama lengkapnya Muhammad ibnu Muslim ibnu Shihab. Tapi lebih dikenal dengan Ibnu Shihab. Kemudian perawi selanjutnya Muhammad ibnu Muslim ibnu Shihab itu mengambil dari Humaid ibnu Abdurrahman. Jadi Humaid ibnu Abdurrahman. Siapa Humaid ini? Humaid adalah anak dari seorang sahabat yang bernama Abdurrahman ibnu Auf. Mungkin kita kenal Abdurrahman ibnu Auf adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin Jadi ada Sahihain dan selanjutnya Al-Kutubus Sittah. Jadi Kutubus Sittah itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Jadi ada Kutubus Sittah. Ini adalah salah satu rujukan besar untuk hadis-hadis Rasulullah SAW. Dalam Kutubus Sittah itu, dari setiap kitab ini terdapat dalamnya ribuan hadis. Ya. Di antara dari semua Kutubus Sittah ini, yang bernama Abdurrahman, yang bernama Humaid ibn Abdurrahman itu cuma 3 saja. Jadi cuma 3 perawi yang bernama Humaid ibn Abdurrahman dalam Kutubus Sittah. Salah satunya adalah adalah anak dari sahabat Abdurrahman ibn Auf. Nah, yang kedua ada juga Abdurrahman ibn Humaid al-Himyari. Dia adalah seorang Al-Basri. Kemudian yang ketiga adalah Abdurrahman Humaid ibn Abdurrahman Ar-Ru'asi Al-Kufi. Dia adalah seorang Kufah. Jadi itu catatan kecil bahwasanya dalam Kutubus Sittah yang bernama Humaid ibn Abdurrahman cuma 3 saja. Dan ini adalah salah satunya. Kemudian Humaid ibn Abdurrahman an Abi Hurairah mengambil dari
Abi Hurairah. Masih ingat saya pernah sebutkan sebelum bahwa Abu Hurairah ini adalah, tapi beliau lebih dikenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala," bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa qama berarti qiyamul lail. Barang siapa yang melaksanakan salat pada Ramadan, syahrul Ramadan, imanan wahtisaban, dengan disertai dengan keimanan dan ihtisaban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu. Yang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Ramadan. Di sini dua hadis ini berkaitan dengan Ramadan. Jadi sedikit kita membahas tentang Ramadan. Jadi Ramadan adalah berasal dari kata ar-ramda. Ar-ramda adalah panas ya, musim panas atau iya musim panas, terik. Orang-orang dahulu itu menamakan bulan itu sesuai dengan keadaan bulan tersebut, keadaan musim kan. Makanya ada istilah ar-rabi' kan. Jadi ada istilah musim gugur. Nah, kebetulan pada bulan ini, jadi kan bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9 pada tahun Hijriah. Pada bulan ini memang pada saat itu musimnya sangat panas sekali, sangat terik. Makanya dikatakan Ramadan. Dikatakanlah Ramadan karena pada musim itu bertepatan dengan musim yang terik atau panas. Dan Ramadan adalah bulan yang ke-9 dari bulan Al-Hijriah. Dan sekarang kita berada pada bulan Rajab ya. Bulan Rajab, jadi Sya'ban baru masuk Ramadan. Oh iya, Rajab saya ingatkan bahwasanya Rajab itu adalah salah satu dari Allah Subhanahu wa taala dan maksiat yang dilakukan, dosa-dosa maksiat yang dilakukan pada bulan tersebut. Jadi sebagaimana dalam ayat inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, dan bahwasanya Allah itu mempunyai 12 bulan. Kemudian dari 12 bulan ini minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang hurum. Apa yang 4 itu? Dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya as-sanah 12, bahwasanya tahun itu ada 12. Kemudian minna arba'atun hurum, ada 4 bulan hurum, dan salasatun mutawaliyat, ada 3 yang berturutan. Yang pertama adalah Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram wa Rajab. Jadi sardun, jadi yang terpisah. Pada bulan hurum tersebut Allah Subhanahu wa taala mentakwasanya kemaksiatan yang dilakukan pada saat itu berbeda dengan kemaksiatan yang dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Allah akan memberikan ganjaran yang lebih. Jadi fala tazlimu fihinna anfusakum. Kita kembali pada Ramadan. Jadi Ramadan tadi adalah dari secara lugawi itu adalah berkaitan dengan musim panas. Kemudian Ramadan, kalau kita bercerita tentang Ramadan, fadilah Ramadan itu banyak sekali kan. Sebelumnya sudah kita sebutkan beberapa hadis yang berkaitan Ramadan, itu Lailatul Qadar. Kalau masih ingat, di antara fadilah Ramadan terdapat dalamnya adalah suatu malam yang lebih baik. Jadi amalan pada malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Jadi Ramadan, ketika Ramadan itu datang kan, sebagaimana dalam hadis itu malaikat itu berteriak atau nada malaik. Jadi para nada munadin, jadi satu hadis bahwasanya
ketika Ramadan itu datang, maka ada seorang malaikat yang memanggil, mengatakan, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Bahwasanya wahai pencari-pencari kebaikan, wahai penuntut-penuntut kebaikan, aqbil, silahkan datang. Sekarang adalah kesempatan untuk mencari kebaikan. Sekarang adalah kesempatan untuk mengumpulkan hasanat, mengumpulkan amalan-amalan saleh. Wa ya baghiyasy syarr, dan kalian-kalian yang pelaku maksiat, aqsir, tinggalkan maksiat-maksiat kalian. Sekarang adalah bulan yang penuh berkah. Begitu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan itu memberikan berita-berita gembira kepada para sahabat. Dan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ketika datang Ramadan itu mengatakan, ja'akum Ramadan. Ja'akum Ramadan, syahrul Ramadan. Ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Bahwasanya sekarang sudah datang bulan Ramadan, adalah syahrun mubarak. Jadi syahr adalah bulan yang penuh berkah. Jadi bulan penuh berkah. Kemudian syahrul Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyam. Di antara bentuk berkahnya, Allah Subhanahu wa taala pada bulan tersebut itu mewajibkan untuk berpuasa. Bagaimana kalau kita katakan dari sisi mana berkah tersebut? Allah mengharuskan kita berpuasa. Dari sisi mana berkah tersebut? Coba bayangkan ya, andai saja puasa Ramadan itu hukumnya sunnah, maka saya yakin tidak semua orang akan berpuasa. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sehingga semua orang pada saat itu berpuasa dan mendapatkan pahala yang sangat besar. Jadi itulah salah satu berkahnya, Allah mewajibkan sehingga orang berpuasa dan mendapatkan pahala yang sangat besar. Kemudian Rasulullah mengatakan, faradallahu alaikum siyamahu tufattahu abwabul jinan. Pada saat itu dibukalah pintu-pintu surga. Jadi pintu-pintu surga pada waktu Ramadan itu terbuka semua. Wa tughallaqu abwabu niran. Dan pada saat itu juga pintu-pintu neraka itu ditutup. Wa tusaffadu fiha syayatin. Dan setan-setan dibelenggu kan. Jadi setan-setan dibelenggu. Wa fiha lailatun khairun min alfi syahr. Dan di dalam bulan Ramadan tersebut terdapat satu malam khairun min alfi syahr. Di dalamnya terdapat satu malam itu lebih baik dari seribu bulan. Jadi itu salah satu keutamaan bulan Ramadan. Dan banyak sekali keutamaan Ramadan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengancam bagi mereka yang mendatang bulan Ramadan dan tidak mendapatkan atau tidak menggunakan itu sebaik-baiknya. Jadi pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu naik mimbar. Ketika naik mimbar, sahabat mendengar mengatakan amin. Naik jadi tangga mimbar, tangga pertama dia mengatakan amin, tangga kedua mengatakan amin, tangga ketiga mengatakan amin. Pada saat itu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ada apa? Kenapa setiap langkah kau mengatakan amin? Dia mengatakan, ja'ani Jibril. Bahwasanya Jibril datang kepada aku. Wa qala, kemudian Jibril berkata, man adraka ramadhana summa kharaj. Jadi di antara yang dikatakan Jibril mengatakan, man adraka ramadhana summa kharaj wa lam yughfaru lahu adkhalahu Allahu an-nar fa'abad. Jadi Jibril mengatakan bahwasanya barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan kemudian dia keluar dari bulan Ramadan tanpa mendapatkan ampunan, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka dan menjauhkan dia. Fakul amin. Jibril mengatakan, wahai Muhammad, katakan amin. Maka pada saat itu Rasulullah mengatakan amin. Itu ancaman. Jadi sungguh merugi datang Ramadan, kemudian bulan tersebut tidak dipergunakan untuk mendapatkan ampunan. Ini adalah salah satu hadis yang menunjukkan bahwasanya makanya Ramadan itu juga diistilahkan dengan syahrul maghfirah, syahrul penuh ampunan. Dan ini salah satunya pada hadis yang lalu kan kita sebutkan mayyakum lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah pada Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, penuh iman dan mengharapkan pahala kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Hadis ini juga seperti ini.
Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan salat tatawwu, salat sunnah pada waktu malam Ramadan, Allah akan ampuni dosanya masa lalu. Yang akan datang hadis setelahnya mengatakan man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan mengharapkan penuh iman dan mengharapkan pahala, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi penuh dengan maghfirah, penuh dengan ampunan. Makanya Rasulullah mengatakan bahwasanya sungguh celaka. Kan? Dalam hadis lain disebutkan bahwasanya ragi ma'anfu, celaka. Nah, siapa? Man adraka ramadhana walam yughfarullah. Mereka yang mendapatkan bulan Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan atau tidak terampuni setelah keluarnya bulan Ramadan. Jadi kalau kita berbicara tentang fadilah Ramadan itu ada banyak sekali. Di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sudah dijelaskan pada kajian sebelumnya tentang Lailatul Qadar. Kemudian juga mustajab. Kan? Pada waktu itu doa itu terkabul. Kan? Pada waktu Ramadan itu doa-doa terkabulkan. Kan? Orang yang berpuasa, ketika berpuasa doanya mustajab. Ketika kita berbuka puasa, kan? Juga mustajab. Kan? Jadi memang pada saat itu adalah bulan Ramadan adalah waktu-waktu waktu-waktu adalah diterimanya doa kita. Itu yang pertama tentang Ramadan. Kemudian di sini katakan qama, kemudian al-qiyam. Apa yang dimaksud dengan al-qiyam? Jadi al-qiyam adalah qiyamul lail. Yang dimaksud di sini adalah qiyamul lail adalah salat. Makanya pada bab tersebut tatawwu' adalah salat sunnat. Salat sunnat atau pada Ramadan biasa juga diistilahkan dengan at-tarawih. Jadi al-qiyam di sini nah, sepintas ya kita berbicara tentang qiyamul lail. Jadi ini ada beberapa jadi kebaikan di atas kebaikan. Jadi qiyamnya sendiri kan adalah penuh dengan kebaikan. Kemudian juga berada pada bulan yang penuh kebaikan. Makanya pahalanya berlipat-lipat ganda. Kayak Allah Subhanahu wa taala maka yang sebelum turunnya atau sebelum Allah mewajibkan kita salawatul khams, salat 5 waktu, itu yang paling pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat qiyamul lail. Salat qiyamul lail bahkan diwajibkan kepada Rasulullah SAW. Jadi yang paling pertama diwajibkan kepada Rasulullah itu adalah tentang qiyamul lail. Makanya banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan qiyamul lail. Di antaranya dalam surah Al-Insan, Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu. Wa minal lail. Bahwasanya Allah turunkan Al-Qur'an kepadamu maka bersabarlah. Dan wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan ambillah dari bagian malam itu untuk bersujud kepada Allah Subhanahu. Ini adalah perintah, kan? Kemudian di ayat yang lain, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsakallahu rabbuka maqaman mahmuda. Jadi wa minal lail juga. Jadi sebagian malam fatahajjad, kan? Bangunlah untuk melaksanakan salat, kan? Agar asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, kan? Allah akan memberikan kamu makam, tempat yang terpuji. Jadi orang yang senantiasa melaksanakan qiyamul lail, Allah akan memberikan dia tempat yang terpuji. Di ayat yang lain, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Wahai yang berselimut. Ini adalah untuk Rasulullah, tapi untuk kita juga, wahai yang pada saat malam berselimut, lagi qumil lail, bangunlah sedikit. Illa qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus min. Bangunlah sedikit atau semuanya atau sebagian dari lail gunakanlah untuk salat atau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak ayat lain lagi. Kemudian kalau dari hadis kan ada hadis-hadis juga bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali masuk Madinah setelah hijrah sebagaimana pada hadis Abdullah ibn Salam, kan? Beliau mengatakan bahwasanya awwalu syai'in sami'tuhu. Jadi ketika pada saat itu Rasulullah SAW datang ke Madinah itu
para penduduk Madinah itu datang kan, berkumpul kan. Abdullah bin Salam, seorang Yahudi, mengatakan bahwasanya yang paling pertama saya dengar dari Rasulullah, beliau berkata, ayyuhan nas, kan, wahai semua manusia, kan, mengatakan afshus salam, kan, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, kan, berikanlah makanan kepada mereka yang membutuhkan. Kan. Di antaranya mengatakan kan, wasallu bil laili wan nasu niyam, kan, dan salatlah pada waktu malam kan, ketika semua orang sedang tidur. Ya. Jadi ketika seorang tidur, bangunlah kamu untuk melaksanakan salat. Itu adalah perintah-perintah laksanakan untuk salat. Kemudian di hadis lain mengatakan, alaikum biqiyamil lail, kan, laksanakanlah atau kerjakanlah qiyamul lail. Fa innaha da'bus salihin. Karena qiyamul lail adalah kebiasaan kan, atau adat orang-orang yang saleh mengqablakum, orang-orang yang sebelum kalian, wa qurbatun ila rabbikum, dan juga adalah qurbah kan, cara mendekatkan diri kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, wa maghfiratul lisayyiat, dan juga adalah sebagai pengampunan. Nah, jadi qiyamul lail salah satunya adalah maghfiratul lisayyiat, menjadi penghapus dosa-dosa atau kesalahan. Wa manhatun 'anil ism, dan juga penghapus dosa-dosa, wa matradatun 'anid da'i 'anil jasad, dan juga salah satu penghilang penyakit-penyakit yang ada pada jasadmu. Itu adalah faedah-faedah qiyamul lail. Nah, bagaimana cara, bagaimana sifat qiyamul lailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sifat qiyamul lailnya dalam satu hadis ya, dan juga Al-Mughirah ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qama minal laili hatta tafattarat qadamah. Di riwayat lain, riwayatnya Al-Mughirah, hatta tawarramat qadamah. Jadi Rasulullah itu melaksanakan qiyamul lail sampai-sampai kakinya itu membiru, sampai-sampai kakinya itu membengkak. Bayangkan. Itu saking panjangnya itu, sampai-sampai kaki itu menjadi membiru, membengkak, saking panjangnya. Saking banyaknya qiyamul lailnya. Sehingga Aisyah pada saat itu berkata, lima sana'ata hadza, kenapa kau lakukan ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min dzambik. Untuk apa kau lakukan ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal Allah sudah menjamin, Allah sudah mengampuni dosamu yang sekarang, yang lalu dan yang akan datang. Allah sudah mengampuni semua. Untuk apa kau lakukan ini semua? Kamu salat sampai membiru, kaki membengkak. Rasulullah mengatakan, afala akuna abdan syakura. Afala akunu abdan syakura. Apakah tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Artinya qiyamul lailnya itu adalah salah satu bentuk kesyukuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya dengan kita, salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan qiyamul lail. Bahkan ya pada hadis Hudzaifah ibnu Yaman pernah datang pada satu malam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan bahwasanya sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin faftataha bil Baqarah. Jadi suatu malam, jadi ini menceritakan tentang bagaimana panjangnya salat qiyamul lailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah ibnu Yaman mengisahkan bahwasanya pada suatu malam beliau ikut salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah membaca Al-Fatihah faftataha surat Al-Baqarah. Mulai membaca surah Al-Baqarah. Panjang. Dia mengatakan bahwasanya fakultu yarkau indal mi'ah. Mungkin Rasulullah akan ruku ketika sampai 100 ayat. Ternyata famada. Rasulullah melewati sampai pada penghujung surah Al-Baqarah, bayangkan sudah 2 juz lebih. Famada terus berlanjut, faftah atau surah setelahnya surah An-Nisa lagi, meran surah An-Nisa. Sampai surah An-Nisa, sampai penghujung surah An-Nisa baru beliau sujud. Itu baru satu rakaat, bayangkan. Dari Al-Baqarah sampai penghujung surat An-Nisa hampir 5 juz. 5 juz. Bayangkan, itu baru satu rakaat. Itu panjangnya atau sifatnya qiyam lail Rasulullah. Maka Rasul pada saat itu pantas, karena
Aisyah radhiyallahu anha atau sahabat Al-Mughirah mengatakan, "Lima sana'ta, kenapa kamu lakukan ini sampai bengkak, sampai membiru?" Hanya untuk membuktikan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu qiyamul lail. Nah, kemudian di hadis lain juga yang menceritakan tentang fadilah qiyamul lail, zahiruha batinuha. Ketika kita melihat dari luar, kita bisa melihat tembus ke dalam. Ketika kita di dalam, bisa tembus ke luar. Jadi saking cantiknya, saking indahnya itu, katanya saking kayak Rasulullah, para sahabat bertanya kepada saya itu, liman ya Rasulullah, kan? Kamar-kamar atau rumah-rumah tersebut diperuntukkan untuk siapa? Rasulullah mengatakan, liman at'amat ta'am wa alana al-kalam wa shalla bil-laili wan nasu niyam. Jadi itu diperuntukkan kepada mereka, kan, at'amat ta'am, mereka yang memberi makan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian ketika dia berbicara lemah lembut, wa shalla bil-laili wan nasu niyam, dan mereka juga untuk orang-orang yang senantiasa bangun pada waktu malam untuk melaksanakan qiyamul lail. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang seorang yang kerjanya tidur saja sepanjang malam, habis sisa tidur sampai subuh. Rasulullah mengatakan ketika ditanya tentang itu, rajul yani bala al-laila kullah wa nama al-laila kullah, bahwasanya ada seorang yang tidurnya sepanjang malam tidur terus. Apa kata Rasulullah? Zaka rajulun bala syaitan fi uzun. Itu adalah seorang di mana syaitan, artinya itu adalah telinganya itu sudah menjadi WC. Jadi itu adalah WC-nya syaitan. Jadi telinganya itu adalah WC-nya, itu bahasa kasarnya. Telinganya itu adalah WC-nya syaitan, tempat kencingnya syaitan. Jadi zaka rajulun bala syaitan fi uzun. Dia adalah laki di mana syaitan kencing pada telinganya. Jadi itu tentang qiyamul lail. Jadi man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Jadi qiyamul lail Ramadan. Nah, ketika disambung dengan Ramadan, apa yang dimaksud dengan qiyamul lail pada waktu Ramadan? Di sini ulama mengatakan bahwasanya mutlaqul qiyam. Jadi salat apa saja yang dilaksanakan pada bulan Ramadan tersebut, pada malam Ramadan tersebut, itu termasuk qiyam. Dan diantaranya adalah tarawih. Jadi Anda salat 2 rakaat atau 4 rakaat, 6 rakaat selain tarawih, dan tarawih juga, kan, itu adalah termasuk qiyamul lail. Barang siapa yang melaksanakan itu rutin pada bulan Ramadan, ingat mengatakan Ramadan, kan, bukan semalam saja. Untuk mendapatkan maghfirah tersebut itu dilakukan pada bulan Ramadan. Dari Ramadan sampai akhir Ramadan itu dilaksanakan, saat itulah dia akan mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian disyaratkan juga, kan, imanan wahtisaban, akan tetapi harus disertai dengan iman, kan. Ada orang yang melaksanakan hanya sebagai kebiasaan saja tanpa disertai dengan iman. Harus iman, artinya percaya bahwasanya itu benar-benar syariat dari Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, dan salat qiyamul lail adalah anjuran atau perintah dari Allah dan Rasulnya. Wahtisaban, syarat yang kedua, dan juga dengan harapan, kan. Bukan salat saja ikhlas, saya dikatakan saya ikhlas tanpa mengharapkan apa-apa, tidak. Harus mengharapkan bahwasanya kita melaksanakan qiyamul lail, harapannya apa? Harapannya kita adalah, salah satunya adalah yang terdapat pada penghujung hadis, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, adalah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Dan jadi pertanyaan, dosa yang seperti apa? Kan? Apakah semua dosa yang kita lakukan sebelumnya akan terampuni dengan qiyam tersebut? Kan? Di sini para ulama mengatakan bahwasanya yang ma'ruf, dan Imam Nawawi mengatakan bahwasanya yang ma'ruf, bahwasanya yang diampuni menurut jumhur ulama adalah as-shaghair, dosa-dosa yang bukan dosa besar.
Kenapa? Karena dosa besar hanya bisa terampuni dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan had, dengan kisas, semuanya syaratnya adalah kisas. Ketika mencuri dipotong tangan, maka dia akan terampuni dengan meskipun dia tidak bertobat, tidak disyaratkan bertobat. Ketika pencuri dipotong tangan, secara otomatis Allah mengampuni dia. Dia bertobat atau tidak. Begitu juga ada yang orang yang membunuh, kan? Ketika dia kisas, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus dosanya. Itu adalah salah satu mukaffirat. Dan pada perkajian yang lalu kita sudah sebutkan beberapa bentuk mukaffirat, kan? Ini adalah salah satu penghapus, amalan penghapus dosa. Ada banyak sekali seperti umrah, kan? Salawat. Nah, salat dari saat yang lain itu akan menghapus, antaranya itu akan menjadi penghapus dosa. Jadi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di antaranya juga adalah wudu, kan? Wudu adalah salah satu mukaffirat. Sebagaimana dalam hadis mengatakan Ramadan ila Ramadan. Jadi Ramadan ila Ramadan. Mukaffaratun lima bainahuma. Jadi dari Ramadan antara kedua Ramadan, dosa-dosa yang kita lakukan pada antara dua Ramadan tersebut adalah penghapus. Jadi ketika Ramadan ada dosa yang kita lakukan, kemudian datang Ramadan, kita betul-betul melaksanakan ibadah, dosa-dosa yang kita lakukan sebelum Ramadan itu terhapus. Juga al-umratu ila al-umrah. Begitu ada yang umrah dengan umrah, kan? Tahun ini kita umrah, kan? Kemudian melakukan dosa-dosa, kita umrah kemudian tahun kemudian, maka dosa yang sebelumnya akan dihapuskan. Jadi antara keduanya selalu dihapuskan. Begitu juga al-jum'atu ila al-jum'ah, kafaratul lima baina. Begitu juga Jumat dengan Jumat. Salat Jumat dengan salat Jumat yang setelahnya, antaranya itu adalah dosa yang kita lakukan itu terhapus dengan Jumat setelahnya atau salat Jumat yang kita lakukan. Begitu juga dengan berwudu, melangkahkan kaki ke masjid. Jadi pergi salat jamaah ke masjid itu juga. Jadi langkah yang satu untuk mengangkat derajat kita, langkah yang satu untuk menghapus kesalahan. Itu adalah semua adalah penghapus dosa. Kemudian yang selanjutnya, hadis yang kedua, ini sama dengan yang sebelumnya. Jadi bab shaum Ramadan ihtisaban minal iman. Jadi juga puasa Ramadan adalah ketika kita melaksanakan atau mengharapkan penuh dengan iman dan ihtisab, dan itu adalah bagian dari iman. Haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Muhammad ibn Fudail qala haddatsana Yahya ibn Sa'id an Abi Salama an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi berpuasa, kan? Jadi puasa ketika mengatakan Ramadan berarti yang dimaksud adalah puasa Ramadan seluruhnya, kan? Bukan puasa sehari. Jadi barang siapa yang puasa di bulan kan, kecuali ada uzur, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi mereka yang sakit, mereka yang tua atau mereka yang musafir untuk mengganti di waktu yang lain. Di waktu yang lain. Jadi ini juga adalah salah satu penghapus dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi di sini kan sudah kita mengambil hadis penghapus dosa berkaitan dengan Ramadan. Yang pertama adalah jadi seakan Allah itu ingin mengatakan kepada kita bahwasanya di bulan Ramadan itu ada banyak kesempatan untuk mendapatkan ampunan, kan? Pada bab yang sebelumnya tentang man yakum lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama, satu malam saja, kan? Ketika kan yang pertama ambil dari yang pertama katakan bahwasanya dari siangnya, ya, dari siangnya sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Siapa yang berpuasa, kan? Ini siang hari, kan? Di siang hari berpuasa, kan? Dengan penuh keimanan, kan?
dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Ada orang yang mungkin tidak bisa berpuasa, khilaf kan, khilaf dia melakukan sesuatu sehingga puasanya batal. Allah masih memberikan kesempatan pada waktu malam. Dia mengatakan man qama kan Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Siapa yang pada malam Ramadan melaksanakan qiyam kan Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada orang yang mungkin sudah terlewat beberapa malam dia tidak qiyamul lail dan kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan lagi. Man qama lailatal qadar, satu malam saja kan. Apabila dia melakukan ibadah pada malam tersebut, man yaqum lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sudah dia. Jadi bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bulan tersebut adalah penuh berkah, Allah memberikan banyak kesempatan agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ya, sangat wajar kali ketika Rasulullah mengatakan ragi ma'anku, celaka man adraka Ramadan wa lam yuqarrab. Barang siapa yang masuk pada bulan Ramadan, keluar dari Ramadan kemudian tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kita bisa masuk. Jadi ini juga sama ya yang sebelumnya tentang ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, tentang ampunan dosa yang seperti apa yang Allah ampuni. Setelahnya mungkin bisa kita masuk pada sesi selanjutnya. Karena kalau kita mengambil hadis selanjutnya ini mungkin agak lebih panjang lagi. Kita bisa mengambil pada pertemuan yang berikutnya. Silakan. Ya, syukran Ustadz. Demikian materi dari Ustadz. Kemudian kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak, Ibu, teman-teman yang ingin bertanya, bisa secara langsung ke Ustadz dengan mengaktifkan speakernya atau bisa dengan menuliskannya di kolom chat. Nanti kami akan bacakan ke Ustadz. Tafadol kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang bergabung di Zoom ini, ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oh ya, sudah ada satu pertanyaan dari Ibu Sukmawati. Bismillah, Afwan, Ustadz, mohon dijelaskan Ustadz terkait cara qada puasanya ibu hamil dan nifas di bulan Ramadan. Sekali lagi kami bacakan, jelaskan Ustadz terkait cara qada puasanya ibu hamil dan nifas di bulan Ramadan. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terkait dengan apa? Mengqada atau mengganti. Jadi mengganti puasa bagi orang yang hamil. Jadi kita tahu bahwa orang yang pertama orang yang hamil ya, hamil dengan nifas. Kalau orang yang hamil diberikan keringanan ya. Ketika artinya dia bisa mengambil dua pilihan kan, berpuasa atau tidak berpuasa kan. Jadi ketika ketika dia memilih rukhsah atau mengambil keringanan kan, mengambil keringanan untuk tidak berpuasa, maka ada beberapa pendapat ulama kan. Di antaranya bahwasanya dia mengganti sesuai dengan bilangan kan, sesuai dengan bilangan puasa yang ia tinggalkan. Jadi kalau dia meninggalkan pokoknya 1 bulan penuh kan, maka setelahnya dia mengganti dengan 1 bulan penuh kan. Ada juga yang membedakan kan, antara apakah dia berbuka puasa kan karena takut pada janin yang ada di dalamnya atau tidak kan. Karena takut pada janin. Jadi ada yang membedakan itu sehingga harus menambahkan memberi makan orang
orang miskin. Kemudian yang kedua, nifas. Nifas, untuk nifas berbeda dengan hamil. Kalau nifas tidak ada pilihan. Kalau nifas haram hukumnya untuk berpuasa, sama dengan haid. Jadi sama hukumnya dengan haid, tidak boleh berpuasa sama sekali, tidak ada pilihan. Harus dia membatalkan atau haram untuknya berpuasa. Gantinya apa? Sesuai dengan jumlah. Jadi dia mengganti puasanya sesuai dengan jumlah apa? Jumlah puasa yang ia tinggalkan. Dan ini akan ada pembahasan khusus ya, kan? Mungkin akan ada kajian khusus sebelum Ramadan membahas tentang hukum-hukum puasa secara detail. Ya, nah, syukran Ustaz. Ini Ustaz ada pertanyaan lagi dari Bu Astri Tresnawardani. Beliau bertanya, amalan atau ibadah apa yang bisa kita maksimalkan saat seorang wanita sedang datang bulan di bulan Ramadan agar kita masih tetap mendapatkan pahala Ramadan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat bahwasanya salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam ini, bahwasanya amalan-amalan yang kita lakukan sebelumnya yang senantiasa kita lakukan, kemudian kita berhalangan untuk melakukan tersebut, kan? Karena halangan, betul-betul karena halangan, bukan karena kita tinggalkan karena hawa nafsu, maka Allah akan menuliskan pahala tersebut. Meskipun kita tidak melakukan. Umpamanya suatu kita sepanjang malam selalu senantiasa qiyamul lail, tidak pernah kita tinggalkan, tiba-tiba suatu hari kita berhalangan tertidur umpamanya, Allah akan tetap menuliskan, meskipun kita tidur, Allah akan tetap menuliskan pahala tersebut. Bayangkan. Begitu juga dengan seorang wanita, ketika dia selama ini berpuasa, puasa sunnah umpamanya, dia puasa Senin dan Kamis, tiba-tiba datang hari Senin, dia tidak bisa berpuasa. Pada saat itu Allah akan menuliskan untuk dia pahala tersebut, meskipun dia berpuasa. Nah, begitu bulan Ramadan, ketika dia senantiasa berpuasa pada bulan Ramadan, datang Ramadan, ada halangan seperti haid, Allah akan mendapatkan pahala. Bukan berarti kewajiban jatuh, tidak. Tetap dia dituntut untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Banyak amalan, kemudian amalan apa yang bisa lakukan? Banyak amalan yang bisa lakukan. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lihat bahwasanya ibadah itu terbatas pada hal yang seperti salat, mengaji, tidak. Anda ingin mendapatkan pahala puasa, masak. Sebagai seorang wanita, kesempatan ya. Ketika haid bisa makan. Kesempatan gunakan untuk masak. Masak untuk siapa? Untuk mereka yang berpuasa. Anda akan mendapatkan pahala seperti puasanya mereka. Anda bisa berzikir. Anda bisa membaca muraja Al-Quran. Dan lain-lain. Banyak ibadah yang bisa dilakukan. Mentaati suami. Jadi bahasanya ketika kita mengatakan ibadah, jangan batasi ibadah itu seperti salat, puasa, dan lain saja. Tidak. Semua bentuk kebaikan, bahkan semua bentuk perbuatan yang hukumnya boleh sekalipun, ketika kita niatkan itu untuk ibadah, itu akan menjadi pahala ibadah. Jadi sekali lagi, jangan melihat bahwasanya ibadah itu terbatas pada mengaji, salat, dan puasa saja. Tidak. Nah, Ustaz. Oke, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi, Ustaz, dari kolom chat dari Ibu Putri Tahira. Pertanyaannya, Bismillah, bisa disebutkan Ustaz contoh-contoh dosa besar maupun dosa kecil? Contoh-contoh dosa besar maupun dosa kecil. Tafadhol Ustaz. Untuk dosa besar ya, untuk dosa ada kaidah-kaidah tersendiri untuk mengetahui apa itu dosa besar atau tidak. Di antara bentuk dosa besar ketika ada ancaman baik neraka atau laknat, maka itu adalah dosa besar. Di antaranya umpamanya al-mubiqat. Di antaranya dalam Al-Qur'an disebutkan seperti riba, makan harta anak yatim, itu adalah dosa-dosa besar semua. Kemudian berzina, itu semuanya adalah dosa besar. Kemudian ciri yang kedua juga adalah ketika Islam memberikan untuk menghapus itu dengan kafar, dengan had. Dan seperti tadi berzina dirajam atau
atau dengan perbedaan keadaannya apakah dia muhsin atau tidak. Kemudian mencuri dosa besar, kenapa? Karena ada ancaman potong tangan, dan membunuh kan ada kisasnya, itu semua adalah dosa besar. Dan kemudian dalam hadis umpamanya la yastabra'u min boli, orang-orang yang kencing dan tidak menjaga dirinya dari percikan kencing tersebut adalah dosa besar juga. Kenapa? Karena ada ancaman siksaan kubur di dalamnya. Jadi segala bentuk-bentuk dosa yang ada ancaman berat itu adalah dosa besar. Dan yang paling besar yang tidak terampuni adalah syirik. Kemudian dosa yang kecil kan, seperti pandangan-pandangan mata kita, ya silakan. Itu ketika kita berwudu, itulah yang seperti itu yang terhapus. Jadi memandang juga ada perintah gadul basar, menentukan pandangan. Jadi terkadang ada yang kita lihat, ya, sengaja terlihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat, itu semua adalah dosa-dosa kecil yang bisa terhapus. Nah, syukran Ustaz Jadi untuk atas ilmunya. Ustazah Putri Tahira ini kan, jadi ada banyak kitab ya, Kitabul Kabair. Nah, kalau mau lihat dosa-dosa besar, ada kitab Al-Kabair dari Imam Zahabi, itu bisa dilihat. Disebutkan semua bentuk-bentuk dosa besar. Di antaranya adalah juga adalah apa? Dan yang paling syirik tentunya. Di antaranya juga adalah apa? Berbuat dosa kepada orang tua. Hukukul walidain. Ya, syukran jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya tadi dari Ibu Putri Tahira. Selanjutnya kami masih buka pertanyaan jika ada dari audiens untuk bertanya. Dipersilakan. Tapi Ustadz, mungkin saya bisa bertanya. Baik, pertanyaan saya terkait mungkin hampir sama dengan pertanyaannya Ibu Sukmawati, tapi ini saya ambil contoh kepada orang yang sakit, yang dimana kebetulan ada salah satu keluarga saya yang mengidap penyakit yang ketergantungan sama obat. Jadi otomatis kalau tidak minum obat, kesehatannya bakal drop seperti itu, Ustaz. Nah, ketika pada saat bulan puasa itu memang dokter sarankan untuk enggak apa-apa jika kalau melakukan puasa, tetapi eh, harus diminum obatnya pada saat sahur sama setelah buka puasa. Namun kadang itu kalau di apa ya, kalau di siang hari tidak minum obat itu kadang langsung tiba-tiba anggota keluarga saya ini drop, Pak. Drop Ustadz. Terus karena kebetulan juga ini dia penyakit gula, jadi otomatis kalau lapar sedikit tidak bisa ditahan. Dan kalau dipaksa untuk puasa full itu bakal drop lagi meskipun sudah minum obat dan lain sebagainya. Nah, untuk itu Ustadz, saya mau tanya terkait pandangan Ustadz, bagaimana caranya bisa keluarga saya bisa mendapatkan pahala yang sama seperti kita yang melaksanakan puasa meskipun dia tidak berpuasa seperti itu, Ustaz, karena penyakit yang dialami seperti itu, Ustaz. Jadi syariat sebagaimana kita katakan tadi, bahwasanya orang yang sakit itu salah satu adalah orang yang diberikan rukhsah, diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, dan itu bisa diganti ketika dia termasuk. Jadi kalau memang keadaannya seperti itu, tidak usah berpuasa. Dan itu adalah salah satu keringanan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang yang sakitnya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum wa kutiba allazina min qablikum. Kemudian faman kana minkum maridan, kan? Dalam ayat faman kana minkum, setelah ayat wajibnya puasa kutiba alaikum, setelah mengatakan faman kana minkum maridan. Dan apabila di antara kalian sakit, atau ala safarin, ataukah dalam keadaan musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Silahkan ganti, batalkan puasanya, ganti pada hari-hari yang lain. Dan kita katakan juga tadi bahwasanya Allah akan menuliskan dia pahala puasa
Tapi bukan menjatuhkan kewajiban, beda ya. Allah berikan pahala dan menjatuhkan kewajiban, tidak. Allah akan memberikan dia pahala puasa jika memang kan, keadaan yang menuntut dia untuk tidak berpuasa, kan? Bukan hawa nafsunya, dan keadaan dia membuat dia berbuka puasa. Allah tetap dengan niatnya itu, dengan niatnya Allah akan memberikan dia pahala puasa, akan tetapi tetap dituntut untuk melakukan kewajibannya. Ada banyak hal, ingin mendapatkan pahala puasa ada banyak hal, kan? Memberikan, seperti kita katakan tadi, memberikan makan orang yang berpuasa, kan? Barang siapa memberikan makan orang puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti kan? Seperti orang yang sedang berpuasa. Kan? Jadi bisa dengan bersedekah dan lain-lain. Kemudian orang yang sakit juga ya, orang yang sakit juga sebenarnya dibagi dua juga. Jadi yurja syifa wa man la yurja syifa. Ada orang yang sakit yang memang tidak ada kesempatan untuk sembuh lagi, kan? Maka pada saat itu kewajibannya adalah memberikan makan orang miskin, kan? Kemudian orang yang yurja syifa, orang yang ada kesempatan untuk sembuh, itulah yang dituntut untuk mengganti puasanya pada hari yang lain setelah Ramadan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Sudah cukup menjelaskan dari apa yang saya tanyakan, Ustaz. Nah, Ustaz, ini ada lagi pertanyaan dari yang di kolom chat dari Ibu Sukmawati. Pertanyaan yang menarik lagi itu Afwan Ustaz terkait fidyah. Apakah syarat dan kategori tertentu yang boleh fidyah dan yang tidak boleh fidyah maupun yang boleh keduanya? Karena kebanyakan di antara ibu-ibu mengutamakan fidyah dibanding qada. Mungkin bisa dijawab, Ustaz. Jadi tentang fidyah juga sebenarnya bermacam-macam ya. Ada fidyah yang mereka yang tadi kita katakan tadi berpuasa karena kehamilan atau menyusui juga termasuk. Juga fidyah yang syahrain mutatabi'ain, ada juga yang berjima di waktu siang. Dan itu Allah sudah memberikan urutan tertentu, bahkan dalam satu hadis ketika seorang sahabat datang kepada halaktu saya celaka, binasalah saya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan ada apa, kemudian sampai mengkisahkan bahwasanya dia waqatu ala imraati, saya telah melakukan jima dengan istri saya. Maka pada saat itu Rasulullah SAW memberikan tiga fidyah yang berurutan secara langsung. Yang pertama mengatakan memerdekakan. Kemudian syahrain mutatabi'ain. Kemudian dua bulan berpuasa berturut-turut. Kemudian baru yang terakhir itu adalah fidyah itu dengan memberikan makan 60 orang miskin. Dan jadi memang yang paling pertama adalah membayar dengan sesuai dengan apa yang kita tinggalkan. Yang kita tinggalkan adalah puasa, maka ketika kita membayar utang, apa yang kita kembalikan itu yang aslinya. Nanti ketika kita tidak mampu, baru kita diberikan pilihan lain untuk mengambil pilihan dengan memberikan makan orang miskin. Kecuali yang tadi kita katakan tadi, bahwasanya ada orang yang memang tidak bisa berpuasa lagi setelahnya. Orang yang tua, orang tua renta memang tidak bisa berpuasa dan tidak akan mungkin di luar bulan puasa untuk berpuasa. Pada bulan Ramadan dia tidak bisa berpuasa, apalagi di luar Ramadan, orang yang tua. Maka pada saat itu yang dituntut untuknya bukan puasa, ganti puasa, tapi memberikan makan orang. Jadi kita berutang, kan, yang harusnya kita bayar adalah sesuai dengan apa yang kita hutangkan. Nanti ketika tidak mampu baru kita ganti dengan yang lain. Ya, nah Ustaz, mungkin apakah masih ada dari audiens yang ingin bertanya? Kami masih buka. Mungkin satu pertanyaan terakhir lagi sebelum kami menutup kajian kita pada siang hari ini.
baik, sekali lagi. Apakah masih ada dari audiens yang ingin bertanya kepada Ustadz? Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir lagi, Ustadz. Ini ada dari, dua pertanyaan terakhir yang di kolom chat. Pertanyaan pertama dari Ibu Putri Tahira kembali. Beliau bertanya, Ustaz, adakah amalan khusus di bulan Rajab? Kemudian yang kedua dari Ibu Yasinta, pertanyaannya, Ustaz, bagaimana kasusnya puasa yang bolong saat SMP dan SMA saat belum konsisten dalam Ramadan? Nah, itu saja dua pertanyaan terakhir dari audiens, Ustaz. Tafadhal. Yang pertama, Pertanyaan tadi, Ustaz, itu adakah amalan khusus di bulan Rajab? amalan khusus bulan Rajab Iya. tidak ada. Jadi memang ada atau bisa misalkan bid'ah ya kan. Qiyam mulai di bulan Rajab atau puasa tertentu di bulan Rajab itu tidak ada ya, tidak ada sandarannya. Tapi kita perlu ketahui bahwasanya bulan Rajab adalah salah satu Ashhurul Hurum kan, salah satu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemaksiatan yang dilakukan apa pada saat itu pada bulan tersebut adalah itu berbeda desanya dengan apa kemaksiatan yang dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Adapun untuk puasa apa ibadah tertentu tidak ada. Jadi ibadah tertentu tidak ada, puasa tertentu tidak ada. Nah, Ustaz. Nanti setelahnya bulan setelahnya Sya'ban baru kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Nah, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, pertanyaan kedua. Bagaimana kasusnya puasa yang bolong saat SMP dan SMA saat belum konsisten dalam Ramadan? Ya, diganti seperti biasa. Yang pertama adalah memang kalau memang sudah balik ya, kalau memang sudah balik, sudah mukallaf pada saat itu, maka yang paling pertama dilakukan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan menggantinya, kan? Mengganti dengan puasa. Perbanyak puasa dan puasa sunnah juga. Karena ada juga yang mengatakan bahwasanya semua ibadah, jadi semua kullu ibadatin muakkatah, jadi semua bentuk ibadah yang punya waktu tertentu, ketika itu ditinggalkan dengan tanpa uzur, kan, maka yang diwajibkan padanya adalah apa? Adalah bertobat, tidak menggantinya. Jadi mereka yang diperintahkan untuk mengganti adalah mereka yang punya uzur. Sama dengan salat. Jadi salat juga ikhtilaf ulama bagaimana dengan salat yang saya tinggalkan selama ini ketika saya belum mendapatkan hidayah. Apakah saya harus mengganti itu semua? 10 tahun berarti 10 tahun saya harus salat. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbanyak salat sunnah. Jadi katakan bahwasanya puasa yang pertama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengganti puasa-puasa apa yang ditinggalkan. Dan jangan lupa juga memperbanyak puasa sunnah. Nah, baik, cukup Ustaz. Sudah cukup. Oke, baik. Demikianlah sesi tanya jawab kita pada siang hari ini di kajian Sahih Bukhari. Semoga apa yang dijelaskan Ustadz dapat menjadi manfaat bagi kita
bagi kita semua. Kemudian eh, ini bagaimana? Masih ada yang bertanya satu orang Ustaz ternyata. Pertanyaan lagi dari Ibu Yasinta, mungkin mohon dijawab Ustaz. Eh, Pertanyaannya, bagaimana kalau setelah haid konsistensi ibadah menjadi lemah karena selama 7 hari tidak bangun lail dan tidak puasa? Bagaimana untuk menjadikannya konsisten kembali, Ustaz? Iya, Yang paling pertama adalah minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta agar apa? Rasulullah sendiri kan mengajarkan kita senantiasa dalam salat kita, di ujung salat kita, dan salah satu doa yang harus senantiasa kita ucapkan, Allahumma inni ala zikrika wa syukrik wa husni ibadat. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa untuk memperbaiki ibadah. Ini ala zikrik, berzikir kepadamu, bersyukur padamu, untuk senantiasa beribadah kepadamu. Jadi yang pertama, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan untuk melakukan apapun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah taufik Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang paling pertama yang kita lakukan adalah meminta agar kita apa? Diteguhkan, keimanan kita diteguhkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya musarrifal qulub sarrif qulubi ila ta'atika ya musabbital tsabbit qalbi ala dini. Kemudian kemudian paksakan diri kan. Salat itu, ibadah itu memang taklif, memang takalluf ya, makanya dikatakan mukallaf kan. Jadi memang adalah beban kan. Jadi ibadah itu memang dibebankan kepada kita kan. Dibebankan kepada kita untuk melaksanakan. Jadi ibadah itu makanya sabar kan. Ada sabar. Jadi as-sabr, satu bentuk sabar, as-sabru 'alal ibadah kan. Bersabar untuk melaksanakan ibadah, karena ibadah memang eh, kita harus mengorbankan kan. Ketika kita beribadah kan, ada hal-hal yang kita perlu korbankan kan. Ketika eh, datang waktu salat, mungkin ada kerjaan yang sementara kita lakukan yang sangat sulit untuk kita tinggalkan. Pada saat itu kita perlu berkorban, mengorbankan, kita tinggalkan itu, kita pergi salat. Memang sangat berat kan. Jadi ketika kita masuk pada ibadah, memang ada suatu hal yang harus kita korbankan, waktu atau yang lain. Itu harus hal yang kita korbankan. Jadi makanya dikatakan mukallaf, memang karena memang itu adalah beban kan. Makanya berkaitan dengan qiyamul lail ya. Qiyamul lail itu seorang eh, ulama kan, seorang ulama yang bernama Sabit Al-Bunani ya, Sabit Al-Bunani kan. Dia mengatakan bahwasanya jahadtu nafsi bi qiyamil lail 20 sana. Kan. Saya memaksakan diri untuk qiyamul lail selama 20 tahun. 20 tahun dia paksakan diri untuk salat. Kan. Summa talazzaztu bil qiyami 20 aman ukhra. Setelah itu 20 tahun kemudian, setelahnya barulah saya melaksanakan atau menikmati ibadah tersebut. Kan. Jadi memang perlu, itu adalah melaksanakan ibadah, itu adalah jihad. Kita paksakan diri ya. Setelah itu baru Allah akan memberikan atau menanamkan pada diri kita istiqamah. Ya. Jadi memang orang manusia itu ada saat-saat futur ya, ada saat-saat yang apa? Down, turun, iman kita turun, iman itu naik dan turun. Makanya perbanyak ibadah yang lain kan. Ibadah, semakin kita memperbanyak ibadah, keimanan kita akan semakin naik, dan itu yang akan menuntut kita untuk melakukan ibadah. ayo, nah Ustaz. Oke, baik, syukron. Jazakallah khair Ustaz. Sekali lagi sudah menjawab pertanyaan dari seluruh audiens. Tibalah kita pada penghujung acara kajian Islam online kita mengenai Sahih Bukhari pada siang hari ini. Alhamdulillah, seperti biasanya di akhir kajian ini kami berharap Ustaz berkenan untuk mendoakan kita semua terlebih dahulu. Tafadhal Ustaz.
sudah terkendala jaringan. Jadi kami langsung saja untuk menutup acara kajian kita pada hari ini. Kami selaku moderator sangat mengucapkan syukran jazakallah khair atas kepada seluruh hadirin atas antusias yang selama berjalannya materi hingga akhir materi ini. Sampai berjumpa lagi di Sabtu depan di jam yang sama insya Allah. Oleh karena itu kami langsung tutup saja dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.